Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Intan Nur Aini, NIM 2302110675. Di sini saya sebagai mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu yang berjudul Teori Belajar Sibernetik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sibernetik itu adalah bidang yang penting dalam memahami bagaimana sistem berfungsi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Konsep-konsep sibernetik telah memberikan kontribusi penting dalam berbagai bidang, dari teknologi hingga ilmu sosial. Teori sibernetik ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami proses belajar sebagai sistem yang kompleks dan dinamis. Di sini saya akan memberikan contoh sehari-harinya seperti yang kita sering dengar, yaitu mobil. Jadi mobil ini memiliki sistem kontrol yang mengatur kecepatan arah dan rem. Sistem ini menerima informasi dari sensor seperti step motor dan sensor rem untuk memutuskan bagaimana harus bereaksi. Kemudian tubuh manusia, yaitu tubuh kita juga memiliki sistem kontrol yang mengatur suhu, detak jantung, dan kadar gula darah. Jadi sistem ini menerima informasi dari sensor di tubuh dan membuat keputusan untuk keseimbangan. Selanjutnya di sini ada konsep dasar sibernetik, yaitu yang pertama ada umpan balik atau feedback. Jadi proses di mana output dari suatu sistem kembali ke input memungkinkan sistem untuk menyesuaikan dirinya sendiri. Contohnya dalam sistem pemanas ruangan, yaitu menggunakan umpan balik untuk mengatur suhu. Jadi yang ada kedua, homeostasis, yaitu kemampuan sistem untuk mempertahankan keseimbangan internal meskipun terdapat perubahan di lingkungan eksternal. Contohnya, tubuh manusia mengatur suhu tubuhnya melalui proses homeostasis. Kemudian organisasi diri, yaitu kemampuan sistem untuk mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi eksternal. Contohnya, koloni semut dapat membangun sarang yang kompleks tanpa intrusi pusat dari satu semut. Kemudian, manfaat teori belajar sibernetik, yaitu teori sibernetik ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami proses belajar sebagai sistem yang kompleks dan dinamis. Teori ini mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar dan memanfaatkan informasi dan umpan balik untuk mencapai tujuan belajar mereka. Kemudian di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah teori belajar sibernetik, yaitu pertama, penerima informasi. Jadi, siswa menerima informasi dari lingkungan sekitar, baik melalui guru, internet, ataupun pengalaman langsung. Yang kedua, pengelolaan informasi, yaitu sistem memproses informasi yang diterima dengan menggunakan kemampuan kognitif mereka, seperti perhatian, persepsi, memori, dan berpikir. Kemudian yang ketiga, ada pemberian respons, yaitu siswa memberikan respons terhadap informasi yang telah diproses, baik melalui tindakan, ucapan, ataupun tulisan. Yang keempat, itu menerima umpan balik, yaitu siswa menerima umpan balik atas respon mereka dari lingkungan sekitar, baik dari guru, teman, atau hasil dari tindakan mereka sendiri. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu menyesuaikan,
yaitu berdasarkan umpan balik yang diterima siswa menyesuaikan proses belajar mereka, baik dengan mengubah strategi belajar, mencari sumber belajar baru, ataupun meminta bantuan dari guru atau teman. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan makalah saya, yaitu jadi teori belajar sibernetik ini memandang proses belajar sebagai sebuah sistem umpan balik yang kompleks. Jadi sistem ini melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungannya, di mana informasi diterima, diproses, dan direspon. Proses belajar mempengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi, kognisi, dan emosi, serta faktor eksternal seperti lingkungan belajar dan interaksi sosial. Mungkin itu saja penyampaian makalah dari materi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, yang sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Unzur maqalah wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.